Inilah orang Belanda pertama yang tewas di Nusantara. Tapi Belanda mencatat sejarahnya dengan singkat, dingin, dan tanpa detail. Begitulah cara Belanda menulis kekalahannya, menyembunyikan hal-hal yang memalukan dari catatan resmi. Namun Aceh menulis sejarah yang berbeda tentang kesombongan yang salah tempat. Inilah kisahnya. Namanya Cornelis de Houtman. Ia tidak datang sebagai penjajah, ia datang sebagai pedagang rempah. Namun dialah pembuka pintu pertama bagi lahirnya perusahaan dagang Belanda yang bernama VOC, yang kelak digunakan kerajaan Belanda untuk menjajah Nusantara. Tahun 1596, Cornelis tiba di Banten, pelabuhan terbesar di Jawa pada masa itu. Namun, ia membawa satu penyakit orang Eropa, selalu merasa lebih tinggi dari tanah yang ia injak. Ia memaksa harga, berbicara kasar, meremehkan adat, dan menghina penguasa lokal. Cornelis menganggap Jawa hanyalah pasar perdagangan, bukan negeri yang harus dihormati. Sejak saat itu, nama Cornelis dikenal bukan sebagai mitra dagang, melainkan sebagai orang asing yang sombong dan arogan. Hubungan dagangnya di Banten rusak dan Cornelis gagal berdagang di Jawa. Namun ia tidak belajar dari kegagalan, ia berlayar lagi, mencari pelabuhan baru, mencari negeri lain untuk berdagang, dan angin membawanya ke Aceh Darussalam. Di kepalanya, Aceh hanyalah pelabuhan lain di Nusantara, sama halnya seperti Jawa, dan tak ubah pula seperti Banten. Cornelis tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa Aceh berbeda. Pada masa itu Aceh adalah kekuatan maritim Islam terbesar di Asia Tenggara. Pelabuhannya bukan sekadar tempat dagang, Aceh memiliki armada laut terkuat, ribuan meriam, dan hubungan erat dengan Kesultanan Ottoman di Turki. Namun Cornelis datang dengan cara yang sama seperti di Banten. Nada tinggi, sikap sombong, sikap mengancam, meremehkan adat, dan menghina penguasa lokal. Dan disinilah kesalahan keduanya dimulai. Beberapa orang Aceh menegurnya, menjelaskan adab dan tata krama. Cornelis tidak merendah, ia justru semakin arogan. Ia menantang siapapun untuk berduel, satu lawan satu dengan dirinya. Tak lama kemudian, datang sosok yang tidak ia duga, seorang perempuan. Cornelis terdiam sesaat, lalu tertawa. Ia berharap yang datang seorang prajurit besar dan gagah, bukan perempuan. Baginya, perempuan adalah kelemahan. Ia tidak tahu perempuan di hadapannya berdiri adalah Laksamana Armada Laut Aceh. Perempuan itu bukan perempuan biasa, karena jika ia biasa, tak mungkin ia menjadi panglima angkatan laut terbesar di Asia Tenggara masa itu. Dan di sanalah Cornelis membuat kesalahan terakhirnya, salah tempat dan salah memilih lawan. Dan duel kehormatan ini pun terjadi. Dua orang berdiri berhadapan, dua kehendak, dua tujuan, tanpa ada jalan mundur. Di hadapan Laut Aceh, pedang terhunus. Cornelis berdiri sebagai pelaut Eropa yang terkenal tangguh, yakin bahwa teknik pedangnya akan membuatnya menang dengan mudah. Lawan di hadapannya berdiri bukan untuk dirinya sendiri. Ia berdiri untuk negeri. Nama perempuan itu Laksmana Malahayati. Duel pun dimulai. Cornelis menyerang lebih dulu, kasar, cepat, dan membabi buta. Gaya orang Eropa yang tak pernah menganggap Timur setara. Di depannya, Malahayati tidak mundur. Ia mengelak, satu langkah, dua langkah. Dua pedang bertemu, logam menghantam logam. Satu serangan, dua, tiga. Cornelis terus menyerang dengan segala daya dan tenaga. Malahayati menunggu, membaca napas, dan membaca langkah. Satu tebasan Cornelis meleset dan hanya membelah angin, sehingga satu kaki Cornelis terlanjur maju ke depan. Dan inilah celah yang ditunggu Malahayati. Satu detik kemudian, pedang Malahayati menyentuh lehernya. Satu tebasan bersih, Cornelis tersungkur, terjerembab mencium tanah, kepalanya hampir terpisah dari tubuhnya. Darah Cornelis membasahi tanah Aceh. Dan itulah darah Belanda pertama yang tumpah di Nusantara. Ia mati bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai penjelajah, tetapi sebagai peringatan. Dan bersama tubuhnya, runtuh pula keyakinan lama Eropa bahwa mereka tidak bisa datang semaunya, meremehkan Nusantara sesuka hati, lalu pergi tanpa konsekuensi. Dan catatan Belanda hanya menulis satu kalimat, Cornelis de Houtman tewas di Aceh dalam sebuah konflik bersenjata. Tidak ada duel dan tidak ada perempuan yang bernama Malahayati. Karena bagi Belanda, mengakui hal itu adalah aib dan terlalu memalukan. Maka Belanda memilih cara aman, menyebutnya sebagai sebuah kerusuhan.
Cornelis de Houtman adalah orang Belanda pertama yang tewas di Nusantara, dan Aceh adalah tempat pertama yang mengajarkan Belanda satu hal. Tidak semua negeri bisa diremehkan, tidak semua perempuan bisa dipandang rendah, dan tidak semua tantangan boleh diambil. Dan sejarah Belanda mencatat Cornelis mati, dan sejarah Aceh mencatat siapa yang memotong lehernya. Terima kasih sudah menonton. Wassalam. Bunga jumpa muda di Aceh, umum betul-betul lebih indah lagunya. Bunga jumpa muda di Aceh, umum betul-betul lebih indah lagunya. Teh kuning mencampur mirah, bunuh si ulah indah lagunya. Teh kuning mencampur mirah, bunga si ulah indah lagoina. Bunga jumpa moga di Aceh, bunga betul-betul lebih indah lagoina. Lam sinar bulan, angin ku ayun, lulur bersusun yang malam-malam. Lam sinar bulan, angin ku ayun, luruh mesusun yang malam-malam. Kebitamu pemunya tak kencang, lepas tak harum si bunga jumpa. Kebitamu pemunya tak kencang, lepas tak harum si bunga jumpa. Bunga jumpa, moga di Aceh, bunga betul-betul lebih indah lagoina. Bunga jumpa muda di Aceh, bunga betul-betul lebih indah lagoina. Kebitakmu bermunyo tak kencang, lepas tak harum si bunga jumpa. Kebitakmu bermunyo tak kencang, lepas tak harum si bunga jumpa. Bunga jumpa, moga di Aceh, bunga betul-betul lebih indah lagoina.